Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Yusila Sucianto. Kali ini kita mau ngobrol santai terkait pemanfaatan hipnoterapi untuk tema-tema gangguan psikologis ringan ya. Nah, kali ini saya di sebelah dengan Pak Arif. Halo semua, saya Arif. Baik, Pak Arif ini sebelumnya sempat cerita bahwa beliau pernah mengalami kondisi panik sampai ke jerk gitu, sampai akhirnya saya menawarkan mau nggak dibantu dengan hipnoterapi gitu, dan sempat satu kali sesi dan sesi kedua. Mungkin sebelum lanjut nanti Pak Ari bisa menceritakan apa sih situasi yang dialami sebelum di hipno gitu, sejauh apa kita boleh tahu tentang kondisi panik ini. Baik, sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu nih pemicu biasanya saya terjadi panik itu seperti apa. Biasanya hal yang memicu saya merasa panik tentunya masalah pekerjaan yang harus dikumpulkan tepat waktunya atau bisa dibilang deadline-nya. Kemudian saya juga mungkin harus perform, tampil sebagai seorang pendidik, tentunya kan harus tampil di acara-acara sekolah. Nah, kadang itu juga menjadi hal yang memunculkan rasa panik bagi saya, sebab saya juga merasa saya masih banyak perlu belajar, khususnya tentang mengolah manajemen rasa panik saya atau kecemasan saya. Nah, itu seringkali terjadi sebelum saya mengikuti mengikuti saran khususnya dari Bapak Yusdi terkait dengan penerapan hipnoterapi di saat sedang mengalami kecemasan. Nah, itu terjadi beberapa minggu yang lalu. Kemudian saya merasa ketika saya panik, saya berusaha untuk menghela nafas. Itu hal yang menjadi sebenarnya cara tradisional ya, menarik nafas dalam-dalam kemudian mengeluarkannya. Salah satu hal yang sebenarnya cara tradisional ya Pak Yusri ya, untuk memendam atau meredam rasa cemas ya. Nah, namun pernah ketika saya melakukan cara tradisional itu ya, ada Bapak Yusdi yang melihat saya. Kebetulan beliau adalah partner kerja saya juga di kantor yang sama. Beliau melihat saya, apa yang sedang dilakukan ya Pak ya. Itu ada bentuk pertanyaan yang diberikan ke saya bilang saya sedang cemas Pak Yusdi, begitu ya. Ini adalah cara saya dalam meminimalkan rasa cemas saya, yaitu dengan cara menghela nafas dalam-dalam dan mengeluarkannya. Kemudian Pak Yusdi menawarkan saya salah satu teknik hipnoterapi yang bisa memendam atau meminimalkan rasa cemas ketika hal itu muncul. Ya, singkat cerita, saya diberikan tipsnya bagaimana, pelatihannya seperti apa oleh Bapak Yusdi ya, dan tentunya belum bisa saya terapkan karena kan saya tidak panik ya tentunya. Tapi pernah beberapa hari belakangan saya merasa panik karena saya harus tampil di depan panggung, dalam artian di depan banyak orang. Nah, itu kan menjadi salah satu pemicu saya merasa cemas. Lalu saya ingat tips dan pelatihan yang diberikan Bapak Yusdi. Saya terapkan bagaimana cara mengatur otak agar bisa memberikan sebuah stimulus bahwa hal yang saya akan hadapi di depan panggung itu adalah hal yang sebenarnya biasa, bisa saya minimalkan ya, Bisa diredam. ya bisa diredam lebih tepatnya. Itu yang terjadi pada saat Mr. Yusdi, Bapak Yusdi ini memberikan pelatihan dan tips ke saya. Saya ingat bagaimana cara-caranya, kemudian saya terapkan. Memang pada saat itu paniknya tidak hilang, tapi saya merasakan ada yang beda. Rasa panik yang seringkali muncul itu kan menambah denyut jantung yang berdegup semakin cepat. Ketika saya terapkan, ya ajaibnya rasa panik itu tidak seperti sebelum-sebelumnya. Saya merasa rasa panik itu semakin lama justru semakin meredam, kecil. Memang tidak hilang sepenuhnya, tapi saya masih merasakan hal yang sedikit berbeda, yaitu rasa cemas, rasa panik saya cenderung berkurang, dan saya bisa merasa bahwa saya sebenarnya
bisa loh meredam rasa cemas, rasa panik saya dengan cara-cara yang lebih efisien. Karena saya merasa memang menghela nafas dan mengeluarkannya itu memang sebenarnya efektif, tapi saya merasa itu masih cara-cara tradisional. Kira-kira seperti itu Bapak Yusdi pengalaman saya terkait apa yang saya alami beberapa hari belakangan hipnoterapi. Oke, mungkin itu Bapak dan Ibu atau penikmat video-video YouTube saya. Jadi hipnoterapi bisa dimanfaatkan dan pada tentu memang program berkelanjutan dan repetitif. Terima kasih Pak Adi sudah mau-sharing. Sama-sama Bapak Yusdi. Silakan. Jadi ini sebuah edukasi kepada masyarakat bahwa hipnoterapi bisa dimanfaatkan untuk tema-tema yang dibutuhkan. Sekian dari saya Yusdi Lesianto dan dari Pak Arif. Salam sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.